Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rahyuning Hardatin Eskom, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 8, Pemerintah Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2026. Saya bertugas sebagai penata kelola sistem dan teknologi informasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kegiatan aktualisasi dan habituasi yang telah saya laksanakan di Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap. Berdasarkan hasil pengamatan, di unit kerja bagian administrasi pembangunan, ditemukan masalah utama yaitu belum optimalnya laporan pelaksanaan kegiatan APBD pada aplikasi Simpok APBD. Sebelumnya, laporan pada aplikasi Simpok APBD hanya tersaji dalam bentuk tabel rincian yang panjang. Hal ini menjadi tantangan bagi bagian administrasi pembangunan dalam menjalankan fungsi pengendalian APBD, karena identifikasi informasi krusial memerlukan waktu lama akibat pengolahan data yang masih manual. Sebagai solusi, saya menyusun aktualisasi berjudul Optimalisasi Laporan APBD melalui visualisasi dashboard eksekutif pada aplikasi Simpok APBD di Kabupaten Cilacap. Melalui optimalisasi ini, data yang sebelumnya kompleks ditransformasikan ke dalam bentuk diagram ringkas dan informasi geospasial agar proses analisis menjadi lebih efektif. Kegiatan 1. Melaksanakan pendampingan sosialisasi pelaporan kegiatan APBD pada aplikasi Simpok APBD. Tahap 1. Menyiapkan bahan materi sosialisasi di Google Drive. Tahap 2. Mendampingi admin Simpok APBD dari masing-masing SKPD. Tahap 3. Mencatat pertanyaan, kendala, dan masukan peserta sebagai bahan tindak lanjut. Kegiatan 2. Membuat dashboard eksekutif pada aplikasi Simpok APBD. Tahap 1. Membuat desain dashboard eksekutif. Tahap 2. Melakukan konsultasi dengan mentor. Tahap 3. Melakukan koordinasi dengan tim IT. Tahap 4. Melakukan finalisasi dashboard pada aplikasi Simpok APBD. Kegiatan 3. Membuat panduan cara pengisian laporan kegiatan dalam bentuk video tutorial. Tahap 1. Melakukan studi literatur. Tahap 2. Membuat konsep video panduan pengisian laporan. Tahap 3. Melakukan konsultasi dengan mentor. Tahap 4. Melakukan finalisasi panduan. Kegiatan 4. Melakukan sharing knowledge tentang pembuatan laporan kegiatan dalam bentuk data infografis. Tahap 1. Menyiapkan materi. Tahap 2. Melakukan konsultasi dengan mentor. Tahap 3. Melakukan diskusi dengan rekan kerja. Kegiatan 5. Melakukan visualisasi data, laporan pelaksanaan kegiatan APBD pada aplikasi Simpok APBD. Tahap 1. Melakukan login pada aplikasi Simpok APBD. Tahap 2. Memilih halaman dashboard eksekutif pada aplikasi Simpok APBD. Tahap 3. Memilih fitur untuk visualisasi data dengan cakupan yang lebih spesifik. Tahap 4. Memeriksa kesesuaian hasil visualisasi data dibandingkan dengan data mentah. Kegiatan 6. Melakukan monitoring dan evaluasi. Tahap 1. Menyusun instrumen monitoring dan evaluasi.
Tahap 2. Melakukan monitoring dan evaluasi. Tahap 3. Melakukan analisis hasil monitoring. Tahap 4. Membuat laporan, monitoring, dan evaluasi. Dengan optimalisasi visualisasi dashboard eksekutif pada aplikasi Simpok APBD yang dikembangkan oleh Mbak Rahayu, ini sudah muncul suatu kemudahan karena dengan visualisasi berupa target, visualisasi berupa diagram dan sebagainya akan semakin mempermudah pimpinan dalam mengetahui targetnya berapa, realisasinya berapa dengan waktu yang lebih cepat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pimpinan akan mudah untuk dapat mengetahui intervensi apa yang harus dilakukan atau rekomendasi apa yang harus diberikan pimpinan kepada OPD dalam rangka mempercepat gap atau meminimalisir gap antara capaian rencana maupun capaiannya. Jadi gambaran visualisasi program dalam aplikasi ini, dalam visualisasi dashboard ini akan lebih mudah pimpinan dalam mengambil keputusan. Di sisi lain, di dalam visualisasi dashboard eksekutif ini pada Simpok APBD juga, sana kita tambahkan ada penambahan yang baru yaitu berupa lokasi kegiatan-kegiatan APBD yang secara geospasial sudah mulai disusun. Ini akan mempermudah sebenarnya di mana titik-titik pelaksanaan kegiatan, karena kita juga punya satu tugas lagi yaitu evaluasi, monitoring dan evaluasi. Sehingga kita turun ke lapangan, kita cukup membuka satu Simpok APBD ini, kita buka geospasialnya, maka akan muncul di sana lokasi-lokasi kegiatan-kegiatan APBD yang secara fisik kita bisa melihatnya secara langsung. Dan juga sebelumnya dari setiap OPD juga diinput tentang gambaran secara umum berupa foto dan lain-lain yang juga sudah masuk ke dalam dashboard ini. Jadi menurut saya ini sangat mempermudah secara visualisasi dalam rangka memberikan masukan gambaran tentang pelaksanaan kegiatan APBD di Kabupaten Cilacap.